Selamat hari Minggu, saudaraku semua. Kita berjumpa lagi pada ibadah Minggu daring atau ibadah Minggu keluarga. Tak terasa sudah hampir 2 bulan semenjak ibadah Minggu yang pertama, tanggal 22 Maret ketika pertama kali kita melakukan ibadah daring, dan kini sudah menyentuh tanggal 17 Mei, sudah hampir 2 bulan. Kiranya saudaraku semua di rumah dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Dan hari ini kita akan memulai ibadah minggu kita dengan menyanyikan bersama-sama Marilah Memuji. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia. Karena besarlah kasih setianya, Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Kita akan membacakan Mazmur secara berbalasan, Mazmur 66 ayat 8 sampai 20. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa. Dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup. Dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku. Yang telah diucapkan bibirku. Dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya lah aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Dan tidak menunjukkan kasih setianya daripadaku. Kita bersyukur bersama bahwa Allah senantiasa dekat dengan kita, mendengarkan, dan kasih-Nya senantiasa berlimpah dalam kehidupan kita. Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama memujikan, ku mulai dari sendiri untuk boleh mengantar kita menuju pemberitaan firman Tuhan. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku
melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Mari. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh bersama-sama dengan kami, agar setiap kata yang kami baca tidak terbuang percuma, namun senantiasa terpatri dalam hidup kami, dan boleh menuntun jalan hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, bukalah hati kami, bukalah telinga kami, bukalah mata kami, agar semuanya boleh membuka makna kehidupan yang baru untuk setiap kami. Datanglah ya Tuhan, dan tuntunlah kami. Amin. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river. I'll fight life's fight, I'll worry with pain, and then instead gives way to victory. I'll see the lights of glory, and I know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal saat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia mereka mendengarkan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Mengajar anak-anak selalu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi saya secara pribadi. Seringkali muncul banyak pertanyaan tak terduga. Contohnya pada suatu hari saya mengajar tentang hidup berpasang-pasangan dan saya memakai analogi sebuah sepatu. Lalu sang anak ada yang bertanya, "Pak, kalau sepatu cuma sebelah, lalu namanya apa dong? Kalau memang semuanya berpasang-pasangan." Saya tertarik dan tergelitik karena memang sepatu memang berpasangan. Ketika dia sebelah atau hanya satu pasang, satu bagian dari sepasang itu, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai sepatu karena dia tidak berguna sebagai sebuah sepatu. Atau mungkin kalau kita expand atau kita perluas pertanyaannya, apakah lilin tanpa sumbu dia sebagai sebuah lilin? Dan banyak lagi pertanyaan yang mungkin serupa dengan itu. Ketika saya membaca dan menuliskan khotbah pada hari ini, saya teringat dengan pertanyaan anak kecil tadi. Dan kemudian saya tarik pada sebuah pertanyaan yang lebih esensial bagi kita sebagai umat Kristen. Yaitu manusia tanpa cinta Allah, apa jadinya? Apakah kita tetap manusia yang diselamatkan? Ataukah kita menjadi manusia yang terbengkalai dalam kehidupan kita? Manusia tanpa cinta Allah, apa jadinya? Ketika kita bicara mengenai cinta, kita sering kali jatuh pada ukuran. Bagaimana mengukur sebuah cinta? Apakah dari hadiahnya, perhatiannya, dari intensitas seseorang datang dan mengucapkan sesuatu kepada kita? Apakah itu menjadi tanda cinta kepada kita dari seseorang? Aku cinta sama dia karena kata-katanya manis, karena hadiahnya baik, hadiahnya bagus mungkin, dibandingkan yang lain dan seterusnya. Tidak jarang kita jatuh pada ukuran, baik itu kuantitas dan bukan pada kualitas cinta itu sendiri. Ketika cinta diukur pada sebuah ukuran, maka kemudian cinta itu menjadi satu pembanding. Kita membandingkan antara satu dengan yang lainnya dan kemudian terjatuh pada ini atau itu. Yang satu dan bukan yang lainnya. Nah, hidup manusia seringkali didistraksi oleh begitu banyak cinta yang bisa mengalihkan kita daripada Tuhan. Ada sebuah puisi yang sangat bagus. Dalam bahasa Inggris, nanti saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dikatakan demikian. Lord, give us undivided hearts is what we need each day. For we are prone to compromise and wander from your way.
Ya Tuhan, berikanlah aku hati yang tak terbelah, yang tak bercabang, kira-kira demikian ya. Itulah yang kami butuhkan pada hari ini. Karena kami adalah makhluk yang rapuh terhadap kompromi di sana di sini. Dan kami senantiasa berjalan setiap hari di dalam godaan-godaan ini. Sebagai manusia yang berjalan dalam kehidupan, kita melihat dan menyukai banyak hal. Dan kadang-kadang kesukaan itu bisa mendistraksi kehidupan kita. Kita suka dengan satu hal, namun juga kita juga suka dengan banyak hal. Nah, kita belajar pada hari ini bahwa undivided heart atau hati yang tak bercabang ini menjadi satu hal yang teramat penting bagi umat Kristen. Terutama ketika kita membaca pembacaan kita pada hari ini. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya, "Jikalau engkau mengasihi aku, maka turutilah kata-kataku." Nah, masalahnya adalah kita juga sering mendengar suara yang lain. Kita berkompromi dengan yang lain, kemudian hasilnya jalan yang kita ambil bercabang dengan apa yang Tuhan inginkan. Ada 3 S yang penting untuk kita boleh refleksikan hari ini tentang cinta ini. 3 S. Bahwa cinta tidak boleh sentimental, sensasional, apalagi seasonal. Dalam bahasa Inggris itu ya. Sentimental, sensasional, dan seasonal. Sentimental, kita sering kali bicara bagaimana hati dan cinta itu bicara sesuatu yang romantis. Kita butuh keromantisan, namun tidak boleh berhenti pada sebuah keromantisan. Timothy Keller, seorang teolog, mengatakan demikian, "Love without truth is sentimentality. Truth without love is harshness." Bahkan menurut Keller, cinta tanpa kebenaran dan keadilan bahkan kemudian sungguh berbahaya, karena kemudian kita akan jatuh pada penyangkalan terhadap apa yang sebetulnya sedang kita alami saat ini. Kita menyangkal situasi, kita menyangkal apa yang sedang kita perjuangkan pada saat ini. Sehingga kebenaran harus selalu berjalan bersama dengan cinta kasih Allah. Untuk itulah cinta kasih menjadi dasar pertama bagi kita untuk bisa berjalan dalam terang Allah. Obedience, kepatuhan, tidak datang dari ketakutan, tidak. Namun dia datang dari cinta kepada Allah. Karena kita tahu apa yang kita ikuti adalah kebenaran dan semata-mata sebuah kebenaran. Dalam kebenaran kita percaya bahwa ada suara Tuhan yang menuntun kita dalam kehidupan yang benar. Namun ini masalah dari kebenaran. Dia sering kali menyakitkan. Kebenaran sering kali menyakitkan. Namun toh ketika kebenaran diungkapkan dalam frame cinta kasih, maka dia mungkin menyakitkan, namun dia menumbuhkan, dan itulah yang paling penting dalam kehidupan kita. Hidup dalam kasih Allah juga kita sering kali dipentokkan dengan kebenaran-kebenaran yang tidak bisa kita coba pilah dan pilih. Bahwa kebenaran adalah utuh dan tidak bisa kita bagi-bagi sana dan di sini. Sehingga dengan demikian kebenaran Allah bicara mengenai bagaimana Allah menginginkan kita untuk hidup bersama dengan Dia. Cinta Allah bukan cinta yang sentimental, namun dia cinta yang penuh dengan kebenaran. Dan kebenaran itu menumbuhkan kita. Yang kedua adalah cinta jangan sampai menjadi cinta yang sensasional. Wah nih, pinginnya sensasi gitu ya. Aku pingin kalau sebuah pesta pernikahan yang besar, kadonya yang besar, cincinnya yang besar, dan sebagainya, sensasional. Namun penyakit utama dari sensasional adalah dia sekedar sebuah sensasi, dan ketika sensasinya hilang, maka hilang pula lah cintanya. Sekedar mengingat sensasi dari acara
pernikahan, acara yang dibuat oleh sang kekasih, tapi ketika acara sudah selesai, maka sensasinya hilang dan cintanya pun juga pudar sedikit demi sedikit. Cinta Allah kepada manusia bukanlah cinta yang sensasional. Karena toh sebetulnya ketika Tuhan mati di kayu salib itu adalah sebuah hukuman yang cukup jamak pada zaman dahulu, terutama untuk para penjahat-penjahat. Sehingga apa yang dia lakukan tentu berbekas di hati kita, bahwa dia mati untuk kehidupan seluruh umat manusia. Namun dia memakai cara-cara yang sederhana dalam kehidupan kita untuk mengungkapkan cintanya dalam kehidupan ini. Cara Allah yang penuh dengan kesederhanaan ini perlu kita lihat agar sensasi cinta tidak datang dan pergi. Bahwa kepatuhan juga tidak datang dan pergi karena dia bertahan di situ. Jangan sampai sekedar perasaan-perasaan yang meletup-letup dan kemudian hilang, tak berbekas ditiup oleh angin. Mencari cinta yang penuh dengan makna ada sebuah perjalanan manusia di hari ini. Jangan cari yang sensasional karena dia sifat sementara. Mungkin kita senang sementara, namun efeknya pun juga sebatas waktu tertentu saja. Namun kasih Allah tak terbatas oleh ruang dan waktu. Dalam Yohanes yang kita baca pada hari ini, Tuhan mengatakan dengan jelas, jikalau kamu mengasihi aku, maka aku menuruti segala perintah, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan aku akan mengatakan kepada Bapa, memberikan kepadamu Sang Penolong. Sehingga walaupun Yesus sudah tidak bersama-sama dengan mereka, nantinya gitu ya, akan ada Roh Kudus yang menyertai mereka. Ada Roh Kudus yang hidup bersama-sama dengan para murid. Cintanya menetap di antara kita. Dia tidak sensasional belaka, namun dia menetap dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah cinta jangan sampai cinta yang seasonal atau musiman. Kadang-kadang cinta dan kadang-kadang tidak. Kalau ada sesuatu maka aku mencintai, kalau nggak ada sesuatu maka aku nggak mencintai. Cinta tidak boleh musiman, karena dengan demikian cinta menjadi sebuah cara manusia untuk sekedar memuaskan kebutuhan yang datang dan pergi juga. No. Cinta Allah adalah cinta yang senantiasa dalam kehidupan kita, berada terus bersama dengan kita. Sehingga dengan demikian ketika kita mengatakan cinta Allah itu bukan cinta yang seasonal, dia seperti sebuah titik pusat dalam kehidupan. Contoh paling mudah, ketika kita sedang dalam kesulitan, kita mendengungkan kembali cinta Allah. Bahwa kondisi yang saya alami bukanlah sebagai sebuah bukti Allah tidak mencintai saya, namun sebaliknya, Allah terus menolong saya. Cinta Allah terus mengalir dalam kehidupan saya. Tak mengenal musim. Contoh paling mudah. Sebagai titik pusat dalam kehidupan, kita melihat bagaimana cinta Allah hadir dalam kehidupan saya. Bukan sekedar untuk memuaskan kebutuhan, namun mendasari kehidupan kita. Untuk itulah, obedience atau kepatuhan kepada Allah datang dari cinta yang bertahan itu. Dia bukan sekedar sentimental, namun dia menyatakan kebenaran. Dia bukan sekedar cinta yang sensasional, namun dia cinta yang terus ada bersama dengan kita. Dia juga bukan cinta yang seasonal, namun dia cinta yang benar-benar terpatri di hati kita. Sehingga dengan demikian, saudaraku yang terkasih, pada hari ini kita bersama-sama hendak menyatakan kasih Allah itu sebagai dasar kehidupan kita. Kita melihat bersama sebagai manusia kita rapuh, sering ragu, ditarik sana dan kemari.
Namun toh sebenarnya hidup kita harus terus berjalan bersama dengan Dia. Doa kita hari ini ya Tuhan. Tuhan, anugerahkan kepadaku hati yang tak bercabang, hati yang tak terbagi, agar arah tujuanku hanya kepada Engkau saja. Agar fokus kehidupanku hanya kepada Engkau saja. Nah, pada hari ini kita sungguh membutuhkan undivided heart ini. Kenapa? Karena teman saya bercanda gitu ya. Hari-hari ini orang tua dan banyak orang punya gelar PhD tentang COVID-19. Oh, dari mana? Dari WhatsApp University katanya. Ada begitu banyak informasi yang didapatkan, ada begitu banyak hal-hal yang dibaca, sehingga seakan-akan kita tahu semuanya. Kita terpecah belah konsentrasi kita. Kita nggak lagi fokus apa yang sedang kita kerjakan pada saat ini. Kita bercabang dalam kehidupan kita, sehingga jalan kepada Kristus tersendat, bahkan semakin menjauh. Nah, doa kita pada hari ini sebagai doa orang percaya, sebagai doa yang mengingatkan kita, ya Tuhan, agar hatiku tertuju kepadamu saja. Dan cintamu yang begitu utuh itu kepadaku, juga kiranya boleh ku repetisi dalam kehidupan kita. Sehingga jangan salah, cinta Allah tidak seperti sebuah gong yang berbunyi kosong. Namun cinta Dia perlu kemudian menggema dalam kehidupan kita. Untuk itulah Yohanes mengatakan ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Sahabatku semua, mungkin saat ini situasi kita tidak begitu mudah. Namun ingatlah, kasih Tuhan mengiringi langkah kita. Dan sebagai orang-orang yang mengasihi Dia juga, jalanilah kehidupan sesuai dengan apa yang hendak dan Dia kehendaki. Karena kita juga mencoba mengasihi dengan sepenuh hati kita dan bukan sebagian. Jangan biarkan hati kita terpecah dan terbelah. Namun fokuskanlah diri kita. Tempatkanlah titik pandang kita pada Allah saja. Sehingga dengan demikian perjalanan kita sampai pada titik yang Tuhan inginkan. Saya menutup dengan satu kutipan. Dikatakan demikian. Apakah cinta Allah kepada manusia itu? Cinta Allah itu berarti sebuah komitmen Allah. Bahwa, hai manusia, aku di sini bersama denganmu dalam perjalanan bersama dengan engkau. Tuhan sedang mengikatkan dirinya pada kita. Dan itulah cinta Tuhan. Dia nggak pernah mengatakan ini akan mudah. Namun aku akan senantiasa bersama-sama dengan engkau. Cintaku tidak akan pudar, tidak akan hilang, dan bukan sekedar cinta receh-receh, namun cinta yang benar-benar muncul dari Allah sendiri. Selamat mencintai Tuhan, selamat menjadi murid Kristus, selamat menjadi orang-orang yang mengikuti Allah dengan hati yang terpusat pada cintanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau nyata di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau nyata di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku memuji-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku memuji-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau nyata di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Saudara yang terkasih, kini mari bersama-sama dengan umat di segala abad dan tempat kita nyatakan kembali pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280.
Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat. Ya Allah, kami senantiasa berusaha agar kehidupan kami tetap memiliki makna. Walaupun ada batas-batas yang tidak bisa kami tembus, ada ruang-ruang yang tidak bisa kami begitu saja langkahi dalam kehidupan kami. Karena kami berlindung, karena ada virus di sana dan di sini ya Tuhan. Namun kami percaya bahwa keterbatasan tidak membatasi kami, namun sebaliknya memompa daya kreativitas kami agar kabar baik dan kasih Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami ya Tuhan, para pelaku-pelaku firman-Mu dengan nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami terus berdoa dan mendukung setiap tenaga medis yang sedang berjuang di garda terdepan. Kami berdoa kiranya kesehatan dan kekuatan mereka senantiasa berada dalam kondisi yang prima. Dan juga ya Tuhan, kekuatan mental mereka. Karena tidak mudah apa yang dihadapi pada saat ini. Namun kami percaya Engkau bersama-sama dengan tenaga medis sedang memulihkan dunia ini. Kami juga berdoa untuk para pemimpin negara di dunia ini ya Tuhan. Karena hampir semua negara merasakan apa yang kami rasakan saat ini. Kiranya Tuhan, para pemimpin negara Engkau berkati dengan hikmat, agar setiap keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang semata-mata boleh memberikan kesejahteraan bagi setiap warga negara Indonesia. Kami tidak menutup mata bahwa di saat-saat seperti ini ada saja orang-orang yang mencari celah untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Kiranya Tuhan, orang-orang seperti ini Engkau jauhkan, dan sebaliknya dekatkanlah orang-orang yang penuh dengan sukacita, mau menolong, memberikan dirinya, para negarawan dan bukan orang-orang yang sekedar mencari panggung. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk kehidupan bergereja, di mana kami semua harus beradaptasi dengan cara bergereja yang baru ini. Namun kami menyongsong saat-saat di mana kami akan kembali bersama-sama dalam sebuah kehidupan persekutuan di gereja. Kiranya di masa-masa ini kesabaran kami dan ketabahan kami semakin Kau kuatkan, agar pada saatnya nanti kami berkumpul kembali dalam rumah-Mu ya Tuhan. Di rumah-rumah kami percaya Kristus hadir, dan untuk itulah kami mensyukuri setiap berkat-berkat yang hinggap dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam kehidupan persekutuan kami juga ya Tuhan. Kami juga berdoa setiap pribadi, setiap kami ya Tuhan, kami sedang berjuang satu persatu. Kami yang berjuang untuk tetap bertahan di rumah kami masing-masing, Engkau jaga kesabaran kami. Kami yang berjuang untuk mengubah cara bekerja kami dan pola kerja kami ya Tuhan. Kiranya tangan-Mu boleh menguatkan perubahan-perubahan ini, agar hati kami tidak kalah dengan perubahan, namun sebaliknya kami menyerap perubahan dan berjalan bersama dengan perubahan itu. Kami juga berdoa sahabat-sahabat kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan, Engkau jaga dan Engkau berkati ya Tuhan, agar kehidupan mereka boleh senantiasa membaik dan kami boleh berkumpul kembali di satu waktu di hari-hari ke depan. Inilah doa-doa kami Tuhan di pagi hari ini, di hari Minggu ini. Dan jikalau kami menaikkan doa-doa pribadi kami akan pergumulan kami,
Dengarkanlah ya Tuhan, sendengkanlah telingamu. Karena Engkaulah Allah kami yang kokoh tempat perlindungan kami, yaitu Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami hendak menutup doa ini dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dasar persembahan kita dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita mengucap syukur bersama-sama sembari menyanyikan betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita berdoa. Ya Allah, persembahan kami tak pernah surut, karena kami percaya kasih-Mu juga tak pernah surut, anugerah-Mu tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Sehingga sudah sepatutnya lah rasa syukur kami juga tak pernah berhenti, bahkan bergulung-gulung kami arahkan kepadamu. Karena kami percaya hidup kami terbentang hingga saat ini, itu pun karena kasih setia-Mu saja, karena kebaikan hati-Mu saja ya Tuhan. Dan ajarilah kami tetap bersyukur dan selalu bersyukur, walaupun di saat-saat yang pelik sekalipun,
Saat-saat seperti ini ya Tuhan, kami berdoa, kiranya setiap kami boleh senantiasa Engkau jaga pekerjaan-pekerjaan kami. Agar setiap apa yang kami usahakan boleh berbuah dengan baik untuk kehidupan kami. Untuk setiap kami ataupun sahabat-sahabat kami yang sedang bergumul karena pekerjaannya atau mata pencahariannya tertunda atau terhenti. Kiranya jalan-jalan yang baru, pintu-pintu yang baru Engkau bukakan ya Tuhan. Agar dengan demikian melalui daya kreativitas dan keberserahan kepadamu, berkat itu senantiasa mengalir dengan deras. Dan biarlah hidup kami, tangan kami, tidaklah menjadi titik terakhir dari berkat itu, namun sebaliknya berkat itu mengalir keluar dari tubuh kami, hidup kami kepada setiap orang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita bersama-sama menyanyikan Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya penanganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Saudara, arahkan hatimu kepada Allah. Kami mengarahkan hati kami kepada Allah. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Allah. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menerangi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Yang ketiga dan keempat, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu.
Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, panji kasih peganganmu, maut kalah di depanmu. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Kiranya nyanyian penutup ini menjadi narasi dalam iman kita masing-masing, bahwa pada saatnya nanti kita akan bertemu kembali. Dan tentu kita berharap kita bertemu dalam keadaan yang sehat, kita bertemu dalam sukacita Allah saja. Untuk itu selamat hari Minggu, sahabatku semua. Mari kita pertahankan pengharapan ini, narasi di hati kita masing-masing, agar kiranya kehidupan kita terus berjalan di dalam jalan Allah saja. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.